kabar kalian hari ini? Oke teman-teman, di malam Jumat ini aku akan kembali dengan membawakan sebuah cerita horor tentang sebuah permainan hantu yang banyak disebut-sebut orang sebagai salah satu penyebab kematian dari Elise Lam. Seorang gadis turis berasal dari Kanada berusia 21 tahun yang menginap di Hotel Cecil, Los Angeles. Sebelumnya, untuk kalian yang masih asing dengan kasus Elise Lam, di sini aku juga akan menyertakan tentang detail mengenai Elise Lam yang meninggal secara misterius di dalam sebuah tangki air di Hotel Cecil, Los Angeles. Kematian Elise Lam bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi di Hotel Cecil. Sejarah Hotel Cecil yang kelam membuat bangunan itu menjadi salah satu bangunan yang paling berhantu di dunia. Dibuka pada tahun 1927 dan sudah dicap oleh 16 kasus kematian misterius, bunuh diri, dan peristiwa paranormal yang sulit dijelaskan. Selain kasus Elise Lam yang terkenal di Hotel Cecil, para pembunuh yang terkenal di Amerika kerap juga tinggal di Hotel Cecil. Sekarang kita akan menceritakan tentang kronologinya. Elise Lam tiba di Los Angeles pada 26 Januari 2013. Orang tua Elisa sangat khawatir kepada Elisa karena di usia mudanya bepergian jauh. Apalagi Elisa dipercaya mengidap sedikit penyakit mental yang mana ia harus mengkonsumsi obat secara teratur. Jadi karena orang tuanya ini khawatir, si Elisa harus nelpon orang tuanya setiap hari untuk mastiin si Elisa ini nggak kenapa-napa. Pada tanggal 31 Januari, orang tua Elisa lost contact dengan Elisa, yang mana pada saat itu seharusnya Elisa sudah check out dari hotel. Kemudian orang tua Elisa ini pun nelpon pihak hotel untuk menanyakan keberadaan anaknya ini. Tidak sampai di situ, orang tuanya juga menelpon polisi Los Angeles untuk menyatakan atas kehilangan anaknya. Pegawai hotel ini pun mendatangi kamar Elisa dan mengetuk pintu kamar Elisa. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Pihak polisi pun kemudian memeriksa rekaman CCTV hotel untuk memastikan di mana terakhir kali Elise Lam terlihat. Dalam CCTV terlihat Elisa berada di dalam sebuah lift berkelakuan aneh seperti ketakutan. Tapi semua orang juga nggak tahu apa yang kira-kira membuat dia takut. Mari kita lihat sama-sama rekaman CCTV terakhir kali Elisa terlihat hidup. Oke, pintu lift buka. Dia masuk. Kayak nekan banyak tombol, tapi nggak tahu dia mau kemana. Dia ngelihat keluar kayak waspada gitu. Terus sembunyi dari sesuatu. Ngintip lagi keluar. Berjalan perlahan. Terus kayak ngagetin gitu loh. Liftnya nggak ketutup sampai sekarang. Dia kayak ngomong sama seseorang atau gimana, tapi pas masuk dia tuh kayak senyum. Oke, dia nekan beberapa tombol lagi di situ. Banyak banget dia tekan. Oke, dia keluar lagi. Tuh kan, kayak dia lagi ngomong sama seseorang deh. Lagi ngeraba.
Oke, sekarang pintu liftnya baru ketutup. Buka lagi, tapi nggak ada orang. Atau mungkin karena tadi Elisa neken itu, jadi buka tutup. Aku juga nggak tahu. Aku pribadi ngeliat rekaman CCTV ini, jujur aja aku parno sampai sekarang. Oke teman-teman, lanjut. Dari hasil penyelidikan polisi dengan barang-barang Elisa yang masih ada di kamar, pada 6 Februari polisi pun nyebarin foto-foto Elisa ke sejumlah tempat. Namun usahanya itu nggak berbuahkan hasil. Pada tanggal 19 Februari, jadi tamu-tamu hotel nih banyak yang komplain, katanya airnya tuh rasanya aneh, keruh, terus pas mandi dibuka kerannya tuh kayak airnya kecil gitu, nggak sederes kayak biasanya. Nah, setelah komplain itu, naiklah seorang pekerja ke atap Hotel Cecil, yang mana di atas itu ada tangki air utama, tangki air kedua, ketiga, keempat, jadi 4 tangki. Betapa terkejutnya seorang pekerja ini melihat pemandangan yang amat sangat menyeramkan. Ditemukan mayat seorang gadis di dalam tangki air utama mengambang di permukaan air tanpa busana yang diyakini sebagai Elisa Lam. Oh my god, jadi selama 19 hari mereka itu minum dari air mayat, mandi juga dari air mayat. Fakta pertama, jadi pas seorang pekerja ini mau naik ke tangki air, pintu menuju tangki air itu terkunci. Jadi kalau misalkan kita mau nolak secara paksa juga itu di atasnya tuh kayak ada alarm emergency gitu loh. Jadi kalau misalkan kita tolak paksa tuh alarm itu bakalan bunyi gitu. Jadi gimana mungkin si Elisa bisa naik ke atas tangki air dan masuk ke dalamnya? Fakta kedua, penutup tangki air yang ada di Hotel Cecil itu besar dan berat banget. Gimana seorang Elisa bisa ngangkat penutup tangki air itu dan bisa ada di dalamnya, dan nutup lagi tuh kayak gimana coba? Nah, hal ini pun menjadi 1000 pertanyaan untuk semua orang. Gimana bisa gitu? Banyak yang berpendapat bahwa pada tanggal 31 Januari, penyakit mental yang dialaminya sedang kambuh. Namun pendapat ini dibantah karena hasil dari otopsi menyatakan di dalam perut Elisa terdapat beberapa jenis obat yang diyakini ia konsumsi secara teratur. Ada juga yang berpendapat bahwa pada saat itu pembunuh yang berkeliaran di Hotel Cecil telah membunuh seorang Elisa dan memasukkannya ke dalam tangki air. Tapi pendapat ini juga dibantah karena tidak ada bukti dan motif pembunuhan yang mengakibatkan kematian Elisa. Ada juga yang berpendapat bahwa pada saat Elisa terlihat di dalam lift, dia sedang memainkan permainan hantu yang bernama The Elevator Game, yang mana pada permainan asal Korea ini disebut-sebut sebagai lorong waktu menuju dunia lain. Dipercaya oleh beberapa penulis, banyak ritual atau permainan horor yang sepatutnya tidak dilakukan, termasuk ritual yang satu ini. Selain tidak mendapatkan manfaat, ini akan membutuhkan resiko yang besar dan tak jarang berujung pada kematian jika Anda melakukannya tidak sesuai dengan instruksi yang benar. Kabarnya, orang-orang yang berhasil menyelesaikan permainan akan menemukan sebuah kota di mana mereka berasal. Namun kota itu kosong, tidak ada makhluk hidup lain di sana. Dan bahkan beberapa orang mengatakan betapa sulit untuk kembali ke dunia nyata. Entah kenapa, lift tempat di mana mereka bermain terasa sangat jauh. Cara memainkannya, pastikan Anda seorang diri melakukan permainan ini. Selanjutnya, Anda harus berada di dalam bangunan yang minimal 10 lantai. Tekan lantai 4, 2, 6, 2, 10,
dan lantai 5. Setelah sampai di lantai 5, kemungkinan akan ada seorang wanita yang masuk ke dalam lift. Disinilah permainan akan dimulai. Anda dilarang keras untuk berbicara atau melihat wanita ini. Kemudian tekan lantai 1. Jika lift turun ke lantai 1, segera tinggalkan lift tanpa melihat ke belakang dan berbicara sepatah kata pun. Tapi kalau lift justru naik ke lantai 10, Anda bisa memilih untuk tetap berada di dalam lift dan tetap menekan lantai 1 sampai Anda benar-benar berhasil dan keluar dari lift. Pada saat di lantai 10 dan Anda lebih memilih untuk keluar, maka wanita yang ada di dalam lift akan bertanya, Anda akan kemana? Jangan sampai Anda melihatnya apalagi menjawab pertanyaannya. Kalau cuma ada Anda di lantai 10, periksalah handphone atau jam tangan dan lihat ke sekitar Anda. Jika tidak berfungsi, pada saat Anda keluar ada simbol tanda salib berwarna merah, itu berarti Anda sudah sampai ke dunia lain. Untuk mengakhiri permainan ini, Anda bisa menekan tombol seperti di awal, yakni 4, 2, 6, 2, 10, sampai berhenti di lantai 5. Lalu, tekan lagi lantai 1. Jangan heran kalau lift akan membawa kita ke lantai 10, karena kita harus tetap menekan lantai 1. Kalau kita sudah sampai di lantai 1 dan melihat hal aneh, tekan lagi lantai 1 sampai kita benar-benar berada di dalam dunia nyata. Ada beberapa teori tentang kasus kematian ini. Yang pertama, kemungkinan penyakit mental yang dialami Elisa Lam kambuh pada saat itu. Yang kedua, mungkinkah para pembunuh yang terkenal di Amerika telah membunuh seorang Elisa? Yang ketiga yakni terkenal dengan sejarah Hotel Cecil yang kelam, akankah para penghuni alam lain yang sedang berinteraksi dengan Elisa? Yang keempat, mungkin Elisa sudah melanggar peraturan The Elevator Game, yang mana dalam permainan ini tidak boleh berbicara selama permainan berlangsung. Ataupun sesuatu yang ngajak dia bicara itu adalah perempuan yang dimaksud dalam permainan itu, yang dia tuh nggak boleh melihat atau berbicara dengan perempuan yang ada di dalam lift. Dan perempuan itu ngajak Elisa ke tempat yang kita nggak tahu, dan akhirnya si Elisa ditemukan secara mengenaskan di dalam tangki air. Karena kalau ngelihat alat elektronik kayak handphone atau jam tangan, kalau kita udah berada di dalam dunia lain itu pasti itu semua nggak bakalan berfungsi kan. Sudah 7 tahun berlalu, kasus kematian Elisa Lam yang misterius masih menjadi 1000 tanda tanya bagi semua orang. Gimana menurut kalian? Teori mana yang kalian percaya? Yang berkenaan dengan hal mistik atau logik? Please tulis di kolom komentar. Aku mau tahu pendapat kalian. Oke teman-teman, sampai sini aja video dari aku. Silahkan klik like di bawah kalau misalkan kalian suka sama videonya. Jangan lupa subscribe channel aku dan hidupin tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih udah nonton bareng. Bye bye.